Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang firewall. Perkenalkan, nama aku Safira Rahmania Putri Arianto dengan NIM 19051214039 dari Prodi S1 Sistem Informasi A 2019. Nah, pada video kali ini akan lebih banyak simulasinya, dan simulasinya menggunakan GNS3. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui cara kerja firewall Mikrotik, dan yang kedua, mensimulasikan firewall input dan forward di Mikrotik. Untuk definisi firewall, firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah kita bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa saja yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Adapun fungsi dari firewall yang pertama, melindungi data dari hacker dan pengguna yang tidak terotorisasi. Yang kedua, memblok pesan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memblok konten yang tak diinginkan. Yang keempat, memonitor bandwidth. Dan yang terakhir adalah mengakses layanan VPN atau Virtual Private Network. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju video simulasinya. Nah, sekarang sudah masuk ya ke skenario percobaannya. Di sini dua PC dalam jaringan private terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall Mikrotik. Jaringan private ini menggunakan network 192.168.1.0/24. Sedangkan jaringan publiknya networknya 192.168.1.137.0/24. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah percobaannya. Langkah yang pertama adalah sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter di host OS. Kemudian setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis 192.168.137.1. Langsung aja kita langsung praktekkan. Kita pilih yang change adapter option. Di sini kita akan sharing koneksi internet saya yaitu WiFi ke virtual yang host LAN itu. Nah, yang ini ya. Caranya klik kanan, kemudian properties. Nah, seperti ini. Kita ke sharing. Kita checklist yang atas, yang allow ini. Kemudian tujuannya ke virtual host LAN, lalu oke. Kita tunggu dulu. Kemudian di virtual host LAN-nya kita cek, lalu klik yang properties. Kita pilih yang TCP/IP itu. Nah, kita lihat. Ternyata sudah dapat IP-nya ya, 137. Kita silang aja. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Gunakan skema jaringan seperti di atas menggunakan GNS3 terdiri dari A. Cloud, yang B. Ethernet switch public dan private, yang C. router, dan yang D. 2 PC WinXP. Oke. Kita langsung saja ya. Kita menuju ke GNS3-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sesuai ketentuannya. Di sini ada cloud, lalu ada switch. Yang atas itu switch public ya. Yang kedua ini switch private. Lalu di sini ada router yang jadi firewall nanti ya. Lalu ada dua PC 1 dan PC 2. Lanjut aja ke langkah yang ketiga.
Hubungkan switch public ke komponen Cloud Interface VirtualBox Host Only Adapter. Caranya gampang. Kita kembali dulu ke GNS3-nya. Kita pastikan klik yang tadi itu awalnya kita show, lalu bakal muncul di sini. Lalu pilih virtual hostnya. Lalu kita klik, langsung kita pilih, lalu add, lalu OK. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Configure router dari Winbox PC 1. Yang pertama yang A, buat IP DHCP client di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx. XXX ini antara 2 sampai 254. Kita langsung ke GNS3-nya. Jangan lupa kita start dulu yang tombol hijau ini, kita tunggu ya. Ini agak lama. Kita tunggu sampai muncul VirtualBox-nya sama routernya terbuka. Nah, sudah terbuka ya ini. Ini yang PC 1. Ini yang PC 2, kita atur dulu biar enak lihatnya. Nah, ini sudah mulai starting up. Tunggu aja dulu. Nah, perintahnya tadi kan membuat DHCP client di atas PC 1. Kenapa begitu? Kan sesuai dengan skema jaringannya, kita menghubungkan router ke cloud itu menggunakan DHCP client. Kita praktekkan saja di PC 1 ini ya. Langsung ke Winbox, kemudian kita gunakan yang MAC address-nya. Nah, yang itu. Kemudian pilih connect, lalu kita ke IP, kemudian DHCP client. Karena ini sudah saya tambahkan tadi, jadi ini sudah ada ya IP-nya, yaitu 192.168.137.81/24. Jadi saya mendapatkan IP-nya 81 untuk IP DHCP-nya. Cara menambahkannya gampang, tinggal klik plus, kemudian muncul seperti ini, pilih Ether 1, kemudian klik OK ya, dan muncul IP-nya seperti ini. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.1.254. Ini untuk menghubungkan PC ke routernya langsung ya. Langsung aja kita kembali ke PC 1. Nah, ini PC 1. Kemudian kita ke IP, lalu address. Karena ini sudah saya tambahkan, jadi ini sudah ada ya. Tambahkannya sama, tambah klik yang tanda tambah itu. Kemudian konfigurasinya itu seperti ini, bisa dilihat. Addressnya seperti ini ya. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 2. Lalu klik OK. Muncul seperti ini nanti ya, kalau sudah ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang kelima, setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Kita kembali lagi. Kemudian sebentar, kita ke IP lalu ke DNS. Nah,
Di sini jangan lupa di checklist yang allow-nya, karena defaultnya itu tidak terchecklist ya. Kita checklist lalu klik OK. Kita lanjut ke langkah yang keenam, create NAT dengan chain RSC NAT out interface sama dengan Ether 1 melalui menu IP firewall. NAT seperti ini ya. Ini adalah perintahnya. Kita lakukan perintahnya. Kita kembali lagi ke PC1, kita lakukan perintahnya yang tadi. Kita ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, ini sudah saya tambahkan. Saya hapus aja. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan lagi di sini. Kita pilih general, C-nya kita pilih yang ini. Kemudian sama ya, kita ikuti aturannya. Kita pilih yang Ether 1, kemudian actionnya jangan lupa yang ini, masquerade. Seperti ini ya. Kemudian kita OK. Kemudian muncul seperti ini. Lanjut ke langkah yang ketujuh, setting IP address PC1 dan PC2. PC1 IP-nya 192.168.1.1/24, gateway-nya 192.168.1.254. Gateway-nya ini didapat dari IP routernya. Kemudian di IP PC2 192.168.1.2, gateway-nya juga sama dengan PC1. Langsung saja kita ke PC1 dulu ya. Kita ke properties, kemudian pilih yang TCP/IP. Nah, ini IP-nya sudah saya masukkan ya. Default gateway-nya seperti itu, dan jangan lupa untuk mengisikan DNS servernya 192.168.1.254. Jadi sesuaikan dengan tampilan seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja. Jangan lupa klik OK, lalu cancel. Kemudian kita ke PC2. Caranya sama. Klik yang ini, open network, kemudian local area connection, properties, lalu TCP/IP, properties. Nah, di sini IP-nya seperti ini ya. Untuk subnet mask-nya juga sama, default gitunya sama, cuma bedanya di IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian OK, cancel. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke skenario pengujian. Yang pertama adalah persiapan pengujian. A. Pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Kita langsung coba. Kita coba dulu ke PC1. Kita coba ya ke PC1. Kita buka Mozilla-nya apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kita cek dari PC1-nya. Tunggu dulu ya, ini masih proses. Nah, ini sudah mulai buka Mozilla Firefox-nya. Klik yang di sini. Coba kita klik aja google.co.id. Nah, ternyata sudah muncul ya. Jadi PC1 ini sudah terhubung ke internet. Kemudian kita cek dari PC2. Kita tunggu agar Mozilla-nya terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Caranya sama ya. Kita coba klik google.co.id apakah sudah tersambung. Nah, ini sudah terbuka juga. Berarti PC2 juga sudah tersambung di internet. Kemudian kita akan lanjutkan
ke langkah yang 1B. Pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Kita coba ke PC1 dulu ya. Ke command prompt kita coba ketikkan ping 192.168.1.254. Nah, seperti ini kita enter. Nah, sudah muncul ya, sudah reply, berarti sudah terhubung. Kemudian kita ke PC2, kita coba ping 192.168.1.254, kita enter. Nah, ini juga sudah reply, berarti sudah tersambung ya untuk PC2 nya. Lanjut ke langkah yang 1C. Pastikan PC host atau laptop mewakili publik bisa masuk ke router dengan IP Winbox. Kita masuk ke sini ya, Winbox-nya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini connect to-nya ini menggunakan IP yang ini. Kemudian klik connect. Nah, ini sudah tersambung ya. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi. Sekarang kita ke skenario pengujian yang kedua, yaitu pengujian firewall. Untuk yang A, buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Kita ke PC1 dulu. Kemudian kita ke sini. Kita ke firewall. Nah, ini sudah di firewall ya. Saya sudah membuat sebelumnya. Membuatnya gampang, tinggal klik yang plus tadi ya. Cara mengkonfigurasinya yaitu kita tambahkan di sini. Kemudian konfigurasinya itu C-nya forward, SRC address-nya seperti itu ya. 92.168.1.2, kemudian action-nya drop. Oke, langsung oke. Lalu klik yang tanda ini. Kita nyalakan dulu. Kita buka ke PC2 sekarang. Kita coba apakah PC2 ini masih bisa berinternet atau tidak ya. Kita buka Mozilla Firefox-nya. Kita klik Google. Kita tunggu ya, apakah masih bisa berinternetan atau belum atau tidak. Nah, ini connecting terus ya, muter-muter terus. Jadi ini tidak bisa berinternetan karena sudah kita tutup tadi, sehingga menunjukkan bahwa firewall yang pertama ini sudah berhasil ya. Kita close dulu. Kita lanjut ke dua yang B, buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Kita akan kembali ke PC1. Kemudian di sini saya juga sudah menambahkannya. Konfigurasinya yaitu seperti ini ya. C-nya itu input, SRC address-nya seperti itu, bisa dilihat. Protokolnya itu ICMP ya, karena kita akan ngeping. Dan action-nya ini menggunakan drop. Nah, kita langsung saja coba ke command prompt PC1. Kita coba ping routernya 192.168.1.254. Nah, sudah reply. Oh, salah ya. Kita belum nyalakan tadi, sehingga masih bisa ngeping. Kita nyalakan dulu. Maaf ya, kesalahan. Ini ke command prompt, kita coba ping lagi apakah bisa atau tidak.
kita ketikkan IP-nya .254. Nah, sudah beda ya sama tadi. Ini sudah tidak bisa muncul request timeout. Jadi tidak bisa ngeping lagi. Sudah berhasil yang 2B ya. Kita kedua yang C. Buat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah mengaksesnya ya, dan kita bisa mengaksesnya. Sekarang kita akan cek. Kita ke PC 1 ini, kembali ke Winbox. Di sini saya juga sudah tambahkan ya. Kemudian konfigurasinya general, C-nya input, protokolnya TCP. Untuk dashboardnya seperti itu, interface-nya Ether 1, action-nya di sini drop ya. Jangan lupa dicentang agar tidak salah kayak tadi ya. Kita langsung saja kita buka Winbox di laptop kita, bukan yang XP ya, laptop kita. Kita coba di sini, kita pakai IP address seperti itu, kemudian kita konekkan, kita tunggu dulu. Nah, ini sepertinya akan kayak gini terus ya, jadi kayak lama banget. Jadi ini sudah tidak bisa terakses. Jadi ini tidak akan bisa masuk lagi ya ke Winbox-nya. Nah, tidak bisa ini. Sehingga 2C sudah berhasil ya. Sekarang coba kita sembunyikan yang tadi. Kita coba silang. Apa yang terjadi apabila ini kita silang? Apakah bisa akses atau belum? Kita cek. Apakah bisa akses? Nah, ini sudah bisa terakses ya. Nah, sehingga pengujian firewall ini sudah selesai ya. Sudah berhasil semuanya. Sekian penjelasan mengenai materi firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.